Bagian ketujuh. Manuskrip-manuskrip palsu Ba'alwi. Versi RUMAIL Abbas. Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. 2024. Kata pengantar, buku kecil yang ada di tangan pembaca ini, adalah buku yang menyajikan beberapa manuskrip yang ditampilkan Rumail Abbas dalam berbagai kesempatan terkait nasab Ba'alwi. Manuskrip itu disajikan sebagai jawaban atas tesis penulis tentang keterputusan sejarah dan nasab Ba'alwi yang tidak terreportase kitab nasab dan sejarah dari mulai abad ke-4 sampai ke-9 Hijriah. Untuk mempertahankan nasab Ba'alwi, Rumail Abbas berusaha mencari manuskrip abad ke-5 sampai abad ke-9 Hijriah. Namun tampaknya, usaha itu akan sia-sia. Algoritma dari historiografi, abad ke-9 Hijriah di Yaman dan wilayah lain yang berkaitan dengan Ahmad bin Isa, mengunci berbagai kemungkinan tersambungnya keluarga Ba'alwi kepada genealogi Ahmad bin Isa dan terus sampai Rasulullah. Dengan semua hal itu, Rumail Abbas mengklaim menemukan beberapa manuskrip yang dapat menolong nasab Ba'alwi. Klaim penemuan manuskrip itu sebagiannya ditampilkan, dan sebagiannya lagi hanya isinya yang berupa sanad-sanad hadits. Dalam buku ini penulis akan buktikan bahwa klaim-klaim Rumail itu tidak terbukti dan manuskrip-manuskrip yang katanya ditulis abad ke-6 dan sekitarnya itu adalah manuskrip palsu, serta sanad-sanad hadits itu pun tertolak oleh disiplin kritik hadits. Kresek, tanggal 16 September tahun 2024. Imaduddin Utsman Al-Bantani, Bab 1, Pendahuluan, sebuah peristiwa di masa lalu, bisa dikatakan benar-benar peristiwa historis, bila dikonfirmasi oleh sumber sejarah sezaman, atau paling tidak, sumber sejarah yang mendekatinya, yang demikian itu adalah prosedur standar dalam ilmu sejarah. Nasab yang merupakan bagian dari ilmu sejarah, ketika historiografinya diteliti maka prosedur dan metode yang dipakai sama dengan prosedur dan metode sejarah. Dalam kitab Usulu, Ilmi Al-Nasab wa Al-Mufatlalah Bain, Al-Ansab Fuad bin Abdu bin Abil Gaits Al-Jaizani dikatakan, ketika kita akan mentahkik nasab maka referensi yang memungkinkan kita mengambil darinya wajib berupa kitab nasab terdahulu yang ditulis sebelum masa modern, yaitu ketika manusia lebih dekat mengetahui leluhur mereka, halaman 76. 77. Sumber sejarah terbagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang struktur aslinya berasal dari masa lampau, yaitu masa sezaman dengan objek penelitian, seperti inskripsi prasasti yang dibuat oleh seorang raja. Contohnya inskripsi batu tulis di Bogor yang berangkat tahun 1533 Masehi. Ia adalah sumber primer untuk sosok Raja Sri Baduga Maharaja. Prasasti ini telah membuktikan Sri Baduga Maharaja adalah sosok historis di tahun 1533 Masehi. Sumber primer memungkinkan peneliti untuk sedekat mungkin dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi selama peristiwa sejarah atau periode waktu tertentu. Sejarawan mengerahkan kemampuan terbaiknya dalam menggunakan sumber-sumber sejarah primer untuk memahami masa lalu dengan caranya sendiri, bukan melalui lensa modern. Selain inskripsi, sumber primer bisa berupa koin, tembikar, dan lain sebagainya. Untuk zaman modern ini, jika kita ingin dianggap tidak berdusta, mengaku hadir pada pertandingan final antara Brazil dan Italia tahun 1994, maka kita harus mempunyai bukti primer akan hal itu. Bukti itu, diantaranya adalah karcis masuk Stadion Rose Bowl, California, Amerika Serikat. Selain itu, dibuktikan dengan catatan eksternal dari stadion tersebut yang mencatat nama-nama seluruh penonton. Jika kita ingin dipercaya hadir di pertandingan tersebut, lalu kita tidak bisa menyuguhkan bukti apapun, lalu berdasar apa orang lain harus mempercayainya. Sumber sejarah sekunder adalah sumber sejarah yang berupa buku yang menggambarkan kejadian yang telah terjadi di masa lalu. Semakin dekat masanya dengan peristiwa, maka ia semakin dapat dipercaya. Sumber sekunder biasanya menggunakan sumber primer sebagai bukti, atau sumber sekunder lainnya yang paling dekat dengan peristiwa. Sumber sekunder yang lebih jauh, substansinya harus memiliki keterhubungan dengan sumber yang lebih dekat, urgensi. Sumber sekunder akan hilang, jika berlawanan dengan sumber yang lebih dekat. Jika sumber yang jauh berlawanan informasinya dengan sumber yang lebih dekat, namun sumber yang lebih jauh ini memiliki bukti primer, maka sumber yang jauh harus didahulukan dari sumber yang dekat yang bertentangan dengan sumber primer. Nasab dan sejarah Ba'alwi yang diklaim sebagai keturunan Nabi
Muhammad melalui Ahmad bin Isa, wafat 345 Hijriah, tidak mempunyai bukti berupa sumber primer maupun sekunder sebelum abad ke-9 Hijriah. Ahmad bin Isa yang hidup di abad ke-3 dan ke-4 Hijriah. Tercatat dalam kitab-kitab hanya mempunyai anak 3, Muhammad, Ali dan Husain, sementara Ba'alwi mengklaim mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anak keempat yaitu Abdullah atau Ubaidillah. Klaim ini muncul baru abad ke-9 Hijriah tanpa ada bukti historis sama sekali di abad sebelumnya. Rumail Abbas mencoba menelusuri kemungkinan ditemukannya bukti-bukti itu. Dalam beberapa kesempatan ia menampilkan hasil penelusurannya yang akan penulis bahas dalam bab selanjutnya. Bab 2 Manuskrip Rumail Abbas Manuskrip Hasan al-Alal 460H. Inilah penampakan manuskrip yang katanya ditemukan atau dibeli Rumail. Sanad itu menyebut nama Abdullah bin Ahmad bin Isa, ayah Alwi, yang katanya mendapat hadits dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Manuskrip ini jelas manuskrip lucu-lucuan, ia manuskrip bodong tanpa identitas, tidak disebutkan diambil dari kitab apa, karya siapa, ditulis tahun berapa, selama ini manuskrip itu ada di mana. Tetapi, nampaknya ya potongan sanad-sanad yang terdapat dalam kitab palsu Al-Arbaun yang diatribusikan kepada Umar bin Sa'ad al-Din al-Zifari, wafat 667H. Nanti di depan akan kita lihat, secara terang Rumail menyebut beberapa sanad yang katanya diambil dari kitab tersebut. Kitab tersebut diduga kuat adalah kitab palsu yang ditulis tahun 1960-an Masehi oleh Salim bin Jindan. Setelah diteliti rangkaian sanad itu adalah sanad cangkokan dari sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad. Perhatikan sanad asli di bawah ini. Sanad ini sanad asli terdapat dalam kitab yang menjadi rujukan ahli hadits yaitu Tarikh Baghdad, Juz 3H, 18. Lalu perhatikan sanad cangkokan Gus Rumail di bawah ini. Dalam sanad asli yang terdapat dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki. Dalam manuskrip Rumail, Ibnu Al-Askari mempunyai murid Abdullah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Mari kita uji secara itisal al-riwayat, ketersambungan riwayat, yaitu dengan melihat kitab Tarikh al-Ruwat, sejarah perawi, yang menyebut seorang tokoh perawi berikut guru dan muridnya. Apakah Ali bin Muhammad bin Hasan al-Maliki dan Abdullah Ubaidillah bin Ahmad bin Isa? Terbukti keduanya sebagai murid Ibnu Al-Askari. Mari kita lihat kitab Tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari. Kurung tutup. Kurung buka. Dalam kitab Tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu, disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari adalah Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Kholal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, Al-Qodi Abul Ala Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qodi Abu Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar Al-Nahrawani, dan Abul Qasim Al-Tanuhi. Lihat kitab Tarikh Baghdad Juz 8 halaman 569. Setelah kita verifikasi maka Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki terbukti sebagai murid Ibnu Al-Askari, sedangkan Abdullah tidak terbukti. Maka rangkaian sanad Rumail itu terbukti sanad cangkokan atau sanad palsu. Jelas sekali rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadits, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti palsu bahwa sosoknya betul-betul ada, bahkan meriwayatkan sebuah hadits. Sayangnya kriter sanad itu lupa, bahwa ilmu hadits lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapi ditulis dalam kitab-kitab Tarikh Ruwat sejarah para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi, apakah ia merupakan sosok historis atau bukan, jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja disematkan tanpa ada sosoknya, bisa dilihat dalam kitab-kitab Tarikh Ruwat yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Perhatikan wafat Abdullah, ia disebut wafat tahun 383 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya,
Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadits dari berbagai penjuru dunia, dengan itu seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Syahin, yang wafat tahun 385 Hijriah, 2 tahun setelah wafatnya Abdullah. Atau kitab Al-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Dan tentu, namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili, wafat 437 tapi, nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun. Tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para